Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Bagaimana kabarnya semua? Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Guru. Sehat, Pak. Sudah siap belajar sejarah Indonesia? Sangat Sudah siap, siap, Pak Guru. Kalau ada yang belum siap, silahkan disampaikan keluh kesahnya sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi supaya semuanya dalam keadaan siap. Jadi kalau ada unek-uneknya di dalam hati, unek-uneknya di pikiran, silahkan diluapkan semua sebelum kita mulai pembelajaran. Tapi saya lihat ini wajah-wajahnya ini sudah semangat semua untuk belajar sejarah Indonesia ya. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin ketua kelas ya, Amran silahkan dipimpin temannya untuk berdoa ya. Siap, Pak Guru. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan ke Pak Guru. Terima kasih Amran sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Amran hadir, Maria Anika hadir, Yuliana Deram hadir, Hadir, Pak. sepertinya hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya seperti biasa kita membaca buku dulu ya. Ini adalah kebiasaan yang tidak boleh hilang karena membaca buku adalah salah satu bukti otak kita masih bekerja secara aktif ya. Manfaat membaca buku itu sangat luar biasa anak-anak ya. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga melatih mental kita, kemudian menambah kosakata kita. Nah, tentunya nanti dengan bacaan-bacaan buku kita mampu lebih berani untuk berpendapat, lebih semangat untuk belajar. Jadi silahkan dibaca bukunya, khususnya buku sejarah Indonesia ya anak-anak, silahkan dibuka bukunya. Saya berikan kesempatan 5 menit untuk membaca buku sambil Bapak siapkan PPT-nya. Oke, kelihatan PPT-nya ya anak-anak ya? Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, saya kira membaca bukunya sudah selesai, silakan fokus kembali ke depan ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas di kelas 10, ya, salah satu kegunaan sejarah itu adalah edukatif ya. Artinya dengan mempelajari sejarah, maka kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan orang-orang di masa lampau. Yang tentu saja dapat dikaitkan dengan masa sekarang ya. Keberhasilan kita di masa lampau akan memberi pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran yang berharga yang harus diwaspadai masa kini. Artinya apa, anak-anak ya? Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita capai hari ini, itu adalah bagian dari apa yang telah kita upayakan di masa lalu. Begitupun nanti di masa depan, upaya-upaya yang kita lakukan hari ini akan kita petik hasilnya di masa depan. Jadi belajar sejarah itu salah satu kegunaannya adalah edukatif, memberikan pembelajaran. Nah, seperti di materi kita sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita apa di pertemuan sebelumnya? Saya, Pak, masih ingat, Pak. Ya, silahkan Amran. Ancaman disintegrasi bangsa, Pak. Betul sekali. Jadi di materi sebelumnya kita telah mempelajari disintegrasi bangsa, ancaman-ancaman yang dianggap telah memicu terjadinya perpecahan bangsa. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, masa lalu itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kita di masa sekarang ya. Sama halnya dengan peristiwa-peristiwa ini. Ini kan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Meskipun peristiwa ini dianggap adalah masa-masa kelam bangsa Indonesia karena memicu
yang namanya perpecahan bangsa. Namun di balik peristiwa itu ada nilai-nilai pembelajaran, ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Nah, kira-kira di antara kalian siapa di sini yang masih ingat salah satu bentuk pemberontakan yang dapat memicu disintegrasi bangsa yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ayo, Saya Pak, ya silakan Rizky Aditya. ada pemberontakan Darul Islam Pak. Darul Islam. Siapa lagi? Ada lagi yang lain selain Rizky Aditya? Saya Pak. Mary, silahkan Mary. Pemberontakan PKI Madiun 1948 Pak. Ya, PKI Madiun 1948. Ada lagi? RMS masuk Pak. Oke, RMS Muslimin. Ya, saya kira sudah luar biasa ya. Ternyata ingatannya masih kuat ini terkait dengan materi di pertemuan kita di sebelumnya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, meskipun peristiwa-peristiwa yang kalian sebutkan tadi merupakan masa kelam Indonesia, tapi tentunya dari mempelajari peristiwa tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pembelajaran untuk kehidupan kita di masa sekarang dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Di mana di disintegrasi bangsa ini kita telah mempelajari beberapa pergolakan-pergolakan yang dianggap memicu terjadinya perpecahan bangsa. Ada pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, dalam hal ini ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada gerakan DITII, kemudian ada G30 SPKI, kemudian ada pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan seperti APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ya. Kemudian ada Andi Asis, kemudian ada pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan seperti PRRI dan Permesta. Nah, tentunya dari mempelajari peristiwa ini ada nilai yang bisa kita petik. Nilai-nilai ini bukan hanya datang dari peristiwa itu sendiri, tapi justru nilai-nilai yang bisa kita petik, bisa kita teladani itu adalah dari tokoh-tokoh yang telah berusaha keras, yang telah berjuang agar disintegrasi bangsa ini tidak terjadi. Jadi ada nilai yang bisa kita petik dari peristiwa ini, yaitu tokoh-tokoh yang telah berjuang, tokoh-tokoh yang telah bekerja keras dalam menjaga keutuhan NKRI. Tokoh-tokoh inilah yang menjadi inti materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, adapun judul materi kita hari ini yaitu adalah teladan para tokoh persatuan. Jadi kita fokus pada tokoh-tokoh yang telah berusaha keras menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini yaitu KD 3.2, yaitu mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai tahun 1965. Model pembelajaran yang akan kita terapkan di pertemuan ini adalah problem based learning atau PBL. Adapun metodenya, kita akan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari materi ini tentunya kita mampu menjelaskan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, kita mampu menjelaskan dan mendeskripsikan tokoh-tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 45 sampai 1965. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 45 sampai 65. Kemudian menjelaskan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 45 dan 65. Dan terakhir, tentunya kita mampu mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 45 sampai 65. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan foto-foto di atas. Kira-kira di antara kalian ada tidak yang mengenal foto-foto ini? Mungkin ada yang bisa menyebutkan kira-kira dari kiri ke kanan ini siapa-siapa saja. Ayo, Saya, ada. Pak. Silakan Yuliana, yang mana? Muhammad Hatta, Pak. Muhammad Hatta yang paling kiri. Kemudian yang ini siapa nih? Ada lagi? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan ini siapa nih? Tidak ada? Bukan, Pak. Apakah ini Supriyadi? Ayo, ada yang bisa jawab. Ini Supriyadi bukan, Pak.
Ayo ada. Sepertinya tidak ada yang tahu. Nah, ini namanya Bung Tomo ya. Mungkin beberapa di antara kalian belum kenal Bung Tomo ya. Nanti kita akan saling mengenal dengan Bung Tomo. Siapa sih Bung Tomo ini? Biasa kita lihat fotonya di media sosial. Biasa fotonya ini selalu muncul di Hari Pahlawan nih. Siapa sih ini yang selalu muncul fotonya di Hari Pahlawan? Nah, kemudian yang perempuan ini yang pakai jilbab siapa nih? Kenal Oppo dan tidak? Trisaju. Oppo dan Saju. Kemudian yang ini yang pakai baju coklat ini siapa? Ayo. Franz Franz Kaisiepo. Kaisiepo, Pak. Franz Kaisiepo. Ini tidak asing Yang ini uang kalau kita 10.000, Pak. kalau kita 10.000 menjadi Pak. di dompet itu, Pak. 10.000. ini selalu Itu menjaga selalu dompet. muncul di dompet, Pak. Ini selalu menjaga dompet kita ini, apalagi kalau mau ke kantin ini kita selalu ketemu dengan wajah Tulis tanggal bapak. tua, Pak. Kemudian yang ini siapa nih? Anak pramuka pasti tahu ini yang pakai peci hitam ini. Saya Pak, Ayo, Amran siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Betul Pak. sekali, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang terakhir siapa? Ayo. Iya nih, Pak. Ahmad Yani. Betul sekali. Nah, mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengenal, sudah mengetahui wajah-wajah dari tokoh-tokoh ini. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa sih mereka disebut sebagai pahlawan? Biasanya tokoh-tokoh ini kita jumpai di media sosial, biasa kita jumpai foto-fotonya ditempel di dinding-dinding kelas, dinding gedung dan segala macam ya. Nah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa sih dia disebut sebagai seorang pahlawan? Apa sih perannya untuk Indonesia sehingga mereka disebut seorang pahlawan? Bahkan beberapa pahlawan di sini itu berikan monumen biasanya ya, monumen, ada yang di mata uang ya, ada di uang rupiah, fotonya dipajang. Tentunya itu itu bukan tidak ada alasan ya, tapi karena mereka adalah sosok pahlawan yang berperang untuk Indonesia. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita ya hari ini. Apa sih peran-peran tokoh-tokoh ini dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang akan kita bahas nanti di pertemuan ini. Nah, sebelum kita bahas tokoh-tokohnya, tentunya Bapak akan menyampaikan terkait dengan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa dan upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, silahkan diperhatikan ya penjelasan Bapak. Jadi kalian pasti sudah tahu ya bahwa sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai puncak pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari jasa para pahlawan. Jadi semua orang tahu bahwa Indonesia itu merdeka 17 Agustus, tapi tidak semua orang tahu siapa sih tokoh-tokoh yang berjuang pada saat itu. Nah, itu pentingnya kita belajar sejarah Indonesia ya. Nah, seperti mengutip dari perkataan Soekarno ya, kalian boleh lihat di atas nih. Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi kalau kita merupakan bangsa yang besar, berarti kita harus menghormati jasa pahlawan. Jadi selayaknya sebagai generasi kita tidak hanya harus mengetahui kapan si Indonesia merdeka itu, tapi kita juga harus memahami siapa sih tokoh-tokoh yang telah berjuang merebut kemerdekaan, siapa sih tokoh-tokoh yang berhasil menjaga NKRI sampai hari ini. Itu perlu kalian ketahui selaku penerus bangsa. Nah, tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka dimulai sampai tahun 1965 adalah masa-masa sulit bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak terlepas dari peran tokoh, baik itu tokoh nasional maupun tokoh daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau kita lihat sekarang NKRI sudah menyatu ya. Kita tidak ada lagi perpecahan ya. Kalau di masa-masa sekarang tidak ada lagi penjajah, tentunya ada tokoh yang berjuang di masa lalu. Ya, tokoh-tokoh ini ada tokoh nasional, kemudian ada tokoh-tokoh daerah. Nah, kemudian selanjutnya kenapa sih integrasi itu sangat penting? Kenapa sih penting ya? Nah, kalau kita melihat integrasi itu penting karena di masa-masa sekarang di Indonesia itu masih rawan konflik ya, masih rawan konflik. Bahkan Kementerian Sosial pernah memetakan bahwa tahun 2014
Indonesia itu masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya itu diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi seperti Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Nah, jadi kenapa integrasi itu sampai hari ini masih penting? Karena konflik-konflik yang dapat memicu perpecahan itu masih ada sampai hari ini. Mungkin kalian sering melihat di media sosial ya peristiwa-peristiwa konflik-konflik yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Seperti apa kira-kira kalau di masa sekarang peristiwa yang dapat memicu disintegrasi bangsa? Ayo, Muslimin tahu tidak? Tahu Pak. Apa? Tunggu dulu Pak, berpikir. Perang suku, Kalau Pak. yang konflik partai gitu Mungkin masuk masalah nggak, Pak? Irian Barat ya Pak? Atau Ayo, ada kira-kira yang tahu kira-kira kalau di masa sekarang masih ada tidak konflik Masih ada, yang dapat Pak, memicu? konflik. Kemarin Ayo. kan banyak tuh Pak yang ini mahasiswa yang Papua tuh di Surabaya kalau nggak salah. Ada lagi, ayo tadi Muslimin ada konflik mahasiswa Papua di Surabaya. Apakah Ya, itu Pak. bisa dikatakan sebagai disintegrasi bangsa? Ayo. Ada lagi? Saya, Pak. Ayo silahkan Rizky Aditya. Kemarin saya pernah nonton TV, Pak. Orang Kalimantan marah-marah, Pak. Orang Dayaknya, Pak. Orang Dayaknya, Pak, marah-marah, Pak. Di mana? Di Kalimantan? Iya, Pak. Nah, ada lagi kira-kira konflik yang kalian amati itu dapat memicu disintegrasi bangsa. itu Pak, tetangga saya Pak suka marah-marah Pak. Ya, kalau oke, baik. Silahkan fokus kembali. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya anak-anak. Jadi kita harus mampu membedakan mana konflik yang dapat memicu disintegrasi bangsa dan mana konflik yang merupakan kepentingan pribadi, bukan kepentingan bangsa ya. Salah satu konflik yang dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa seperti ada gerakan Papua Merdeka yang secara terang-terangan mereka ingin berpisah dengan Indonesia. Itu kan dapat memecah belah bangsa Indonesia yang sebelumnya sudah ditentukan wilayahnya bahwa Papua itu bagian dari Indonesia. Nah, ternyata di masa sekarang banyak kemudian orang-orang Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia. Maka dari itu dianggap sebagai pemicu terjadinya perpecahan bangsa. Nah, maka dari itu, karena konflik-konflik itu masih ada sampai hari ini, maka integrasi itu masih sangat penting. Nah, selaku generasi bangsa, kalian harus menyadari bahwa integrasi itu penting. Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, mengutip perkataan dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, dia mengatakan bahwa dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati, di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Nah, jadi kalau kita menarik makna dari perkataan Bung Hatta ini, jadi di Indonesia itu wajar yang namanya perbedaan. Ada perbedaan paham politik, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan ras. Ya, memang itu perbedaan memang ada di Indonesia karena salah satu fondasi Indonesia itu adalah perbedaan. Namun ketika datang mara bahaya, maka disitulah perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan menjadi satu kesatuan. Nah, bukan malah justru perbedaan ini yang membuatnya saling membunuh atau Bung Hatta sebut sebagai persatuan. Sama halnya di sini ya. Di sini berbagai macam suku, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Kalimantan. Nah, begitulah Indonesia memang berbeda. Tapi perbedaan itulah dijadikan sebagai kekuatan untuk membuat Indonesia menjadi bersatu. Itulah makna dari integrasi bangsa ya. Karena memang salah satu fondasi Indonesia itu adalah perbedaan. Nah, itu. Justru karena kita berbeda-beda, maka buat kita menjadi lebih kuat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, di sini mungkin Bapak tampilkan lagi nih foto-foto pahlawan nasional dan pahlawan daerah. Di sini Pak Guru hanya menampilkan beberapa pahlawan saja ya. Ada Jenderal Sudirman yang digolongkan sebagai
pahlawan nasional ya. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II, ini adalah seorang raja dari Biak ya, yang kemudian ikut berjuang mempertahankan keutuhan negara. Kemudian ada Bung Tomo dari Surabaya, kemudian ada Francesco ya, kemudian ada Andi Depo. Sebenarnya masih banyak pahlawan-pahlawan yang akan kita bahas di hari ini. Tentunya kita akan membahasnya melalui diskusi kelompok. Nah, itu Pak Guru hanya memperlihatkan beberapa sampel saja, memperkenalkan saja siapa sih tokoh-tokoh yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagi kelompok nih ya. Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu Dimas dan Maria Anika. Kelompok 1 yang akan membahas tokoh nasional ya, sesuai dengan ID LKPD atau lembar kerja. Kemudian kelompok 2 yaitu Muslimin dan Ria Puspitasari akan membahas raja-raja yang ikut berjuang dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian kelompok 3 ada tokoh daerah ya, dalam hal ini Bung Tomo dan Gusti Ngurah Rai nanti membahas bagaimana perjuangan tokoh-tokoh tersebut dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian kelompok 3 tadi ada Muhammad Amran dan Melisa Fitri ya, mohon maaf. Kemudian kelompok 4 ada Rizky Aditya dan Yuliana Deram ya, akan membahas tokoh-tokoh berasal dari daerah Papua. Kemudian untuk kelompok 5 ada Sulastri, ada Rica Destiana, kemudian ada Royanti akan membahas tokoh-tokoh perempuan yang ikut berjuang dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, nanti Pak Guru akan bagikan LKPD sebagai media untuk penyelesaian masalah. Nantinya kalian akan berdiskusi ya. Kalian akan berdiskusi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi silakan nanti diskusikan LKPD-nya, poin-poin apa yang menjadi pemecahan masalah itu didiskusikan secara bersama. Nanti boleh kalian mencari sumber dari buku, dari e-modul, kemudian bisa juga dari internet ya, selama bisa mempertanggungjawabkan hasil dari apa yang kalian dapat ya. Kemudian setelah berdiskusi, nanti kalian akan persentase selama kurang lebih 7 menit per kelompok, dan kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya, untuk mendalami dari materi kita hari ini. Kemudian Pak Guru perlu ingatkan sebelumnya, setiap anggota kelompok itu harus ikut berpartisipasi dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan. Jadi semuanya harus aktif ya anak-anak ya. Tidak boleh hanya mengandalkan satu orang saja atau 1-2 orang ya, tapi semuanya harus merasa bertanggung jawab dari kelompok masing-masing. Nah ini LKPD-nya ya, nanti ini adalah LKPD kelompok 1, itu membahas 2 tokoh ya, ada tokoh nasional dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman. Di sini Pak Guru hanya menampilkan sampelnya saja ya. Di sini juga ada barcode ya, silakan nanti di-scan untuk referensi dalam pemecahan masalah. Nah, apa sih yang perlu kalian bahas di materi ini? Tentunya ada 2 pokok pembahasan, ada 2 permasalahan yang akan kita pecahkan dalam lembar kerja ini. Yang pertama, kita akan mengenal tokoh yang sudah ditentukan, kita mengenal siapa sih beliau, dia lahir tahun berapa, kemudian dia sekolah di mana, itu ya, bagaimana masa mudanya sampai akhirnya dia bisa berjuang dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Kemudian bagaimana perannya untuk Indonesia sehingga beliau disebut sebagai seorang pahlawan ya. Nanti kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Kemudian kelompok 2 membahas tentang raja ya, ada 2 raja yang ikut berjuang dalam mempertahankan NKRI. Ada Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian ada Sultan Syarif Qasim II yang tadi gambarnya Pak Guru sudah tampilkan di depan ya. Kemudian ada tokoh daerah, dalam hal ini ada Bung Tomo dan I Gusti Ngurah Rai ya. Kemudian ada kelompok 4 itu membahas tokoh Papua ya. Ada Frans Kasiepo dan Martin Inde. Nanti kalian bahas di untuk kelompok 4. Nah, kemudian yang terakhir ini tokoh perempuan, ada Opu Deng Risaju ya. Ada 2 juga yang akan dibahas di kelompok 5, yaitu Opu Deng Risaju dan Andi Depu ya.
Nah, itulah LKPD, silahkan dikerjakan LKPD-nya masing-masing. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya, jangan malu-malu bertanya kepada Bapak ya. Oke, silahkan duduk sama-sama dengan teman kelompoknya dan kerjakan LKPD dengan tenang ya, jangan mengganggu kelompok lain. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 Dimas ada masalah? Aman ya Dimas ya? Aman Pak, aman Pak. Ria Puspitasari kelompok 2 aman ya? Bu Ria nggak ada, Pak. Oh, tidak ada Ria ya, ke toilet mungkin ya. Muslimin aman ya kelompok 2? Aman, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi semisal di antara kalian kelompok 1 sampai kelompok 5 ini ada masalah, silakan bertanya ya. Jangan bertanya kepada temannya, tapi bertanya kepada Bapak. Bapak nanti akan menjawab dari setiap permasalahan yang kalian hadapi, gitu ya. Intinya semua anggota kelompok harus berpartisipasi ya. Jangan malu-malu berpartisipasi dengan kelompoknya ya. Nah, itu. Oke, saya kira sudah selesai untuk diskusinya, kurang lebih 15 menit. Nah, silakan duduk yang rapi kembali. Kita beralih ke kegiatan presentasi. Nah, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ada Dimas dan Maria Anika membahas tentang Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman. Oke, silakan Dimas dan Maria Anika. Silakan dipresentasikan LKPD-nya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Di sini kami mengambil tokoh Insinyur Soekarno terlebih dahulu. Sebentar, Nah, Soekarno itu adalah ternyata presiden pertama Republik Indonesia yang dipanggil dengan Bung Karno. Lahirnya di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Semasa hidupnya beliau mempunyai 3 istri dan 8 anak. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama dengan orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indikos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian Soekarno melanjutkan sekolah di HBS, dan ketika di HBS Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Nah, kemudian juga pada waktu itu juga beliau juga merumuskan sebuah ajaran yang bernama Marxisme dan mendirikan namanya Partai Nasional Indonesia pada Juli 1927. Nah, perannya Soekarno itu cukup banyak untuk Indonesia. Salah satu yang saya tahu, beliau bersama dengan Bung Hatta merupakan Bapak Proklamator Indonesia. Juga Soekarno juga berperan penting bagi Indonesia. Maka sudah selayaknya Soekarno itu diangkat secara aklamasi oleh sidang PPKI sebagai Presiden Indonesia. Itu saja Bapak. Nah, terima kasih kelompok 1. Tadi yang menyampaikan adalah Dimas. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1 ini. Bagaimana dia mengajak kita untuk mengenal sosok Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman sampai dijelaskan bagaimana masa kecilnya. Luar biasa ya. Mungkin beberapa di antara kalian baru mengenal bagaimana sih masa kecil Soekarno, bagaimana sih perjuangan Soekarno hingga akhirnya dia diangkat menjadi sosok pahlawan, bahkan diangkat menjadi presiden pertama ya. Luar biasa dari pembahasan dari kelompok 1. Ini bisa menambah kajian keilmuan kita tentang Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman. Selanjutnya nanti di kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan terakhir kelompok 5 nanti akan memaparkan bagaimana biografi maupun peran tokoh masing-masing. Nah, oke, baik, itulah tadi diskusi kelompok yang telah kita laksanakan bersama-sama. Dari diskusi kelompok itu kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa tokoh-tokoh yang berada yang sudah menjadi bagian dari yang kita diskusikan tadi ternyata memiliki peran yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Di sini Pak Guru hanya menyimpulkan beberapa ya, seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman nih. Dia ternyata selain terkenal dengan taktik gerilyanya,
ternyata Jenderal Sudirman ini pernah loh memimpin pasukan dalam mengusir sekutu di Ambarawa. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II. Meskipun dia adalah seorang raja, tapi dia rela menyumbangkan hartanya sebesar 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Luar biasa ya. Kemudian ada Bung Tomo, ya, yang selalu kita jadikan sebagai story setiap hari pahlawan. Ternyata setelah pembahasan kelompok tadi, kita bisa mengenal ternyata perannya itu dia berpidato ya. Dia berpidato membakar semangat para pemuda, para rakyat pada saat di Surabaya pada masa itu. Luar biasa ini perjuangan Bung Tomo. Kemudian ada Frans Kasiepo yang ternyata berusaha keras dalam bagaimana Papua ini bisa masuk dalam NKRI sampai dia memberi nama Papua Barat itu Irian. Setelah diskusi kelompok tadi, terutama di kelompok 4 tadi, baru kita tahu ternyata Irian itu adalah sebuah singkatan. Irian itu memiliki kepanjangan ya, itu ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Luar biasa sekali kelompok 4 tadi membahas di Frans Kasiepo ini ya. Kemudian ternyata ada pahlawan perempuan yang bisa dibilang ini dekat dengan kita ya, di sekolah kita ini dia adalah pahlawan orang Mandar nih. Ini adalah seorang bangsawan keturunan raja dari Balak Nipa. Ini mungkin orang-orang Mandar ini tahu nih, pasti orang-orang ini di Depu ini. Ternyata dia juga ikut berjuang, bahkan kerajaannya dijadikan sebagai markas untuk perjuangan Republik di Mandar pada saat itu. Luar biasa ini ternyata tokoh-tokoh yang sudah dipaparkan tadi itu memiliki peran yang berbeda-beda. Peran inilah yang mengantarkan mereka disebut sebagai seorang pahlawan. Meskipun upaya mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka ternyata tetap sama, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Luar biasa ini diskusi kelompok kita hari ini ya. Kita bisa lebih tahu ya bagaimana peran tokoh-tokoh tersebut. Nah, sebagai penguatan untuk pembelajaran kita hari ini, tentunya para tokoh-tokoh nasional dan daerah yang telah kita bahas tadi dalam mempertahankan kemerdekaan itu telah mendapatkan penghargaan dari negara sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional itu tidak mudah. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pahlawan nasional. Salah satu diantaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak pikir setelah pembahasan tadi di diskusi kelompok, nama-nama tadi yang sudah kita bahas, tokoh-tokoh tadi yang sudah kita bahas, itu wajar mereka disebut sebagai seorang pahlawan ya. Karena setelah kita menganalisa peran-perannya, ternyata luar biasa upaya mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ditempuh melalui perjuangan fisik dengan menggunakan senjata maupun melalui perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari kalangan politisi dan militer saja ya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui seni dan sastra oleh seniman maupun pencipta lagu. Bahkan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan. Seperti tadi pembahasan di kelompok 5, membahas 2 tokoh perempuan yang gigih ikut berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari persentase dari masing-masing kelompok ya, luar biasa sekali. Nah selanjutnya sebelum kita tutup, kita mungkin ada di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini terkait dengan peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu banyak peran tokoh-tokoh yang ternyata kita belum banyak mengenal gitu. Di sini tadi seperti ada beberapa tokoh daerah dan tokoh nasional. Kita hanya mengenal tokoh-tokoh seperti Soekarno, tokoh-tokoh seperti Hatta, tapi terkadang kita jarang mengetahui tentang tokoh-tokoh
lainnya. Mulai pembelajaran pada hari ini kita mengenal tokoh-tokoh apa saja kira-kira yang menjadi sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa Dimas. Oke, masih ada anak-anak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI? Oke, Saya, oke, silakan. Setelah kita mempelajari materi ini, kita banyak sekali belajar bagaimana para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai menjadi sebuah negara seperti sekarang ini. Maka kita sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan ini agar supaya Indonesia ini tetap jaya dan semakin makmur, membahagiakan warganya, rakyatnya, sampai kita ini bisa menjadi negara yang betul-betul bisa sejahtera, Pak. Begitu, Pak. Oke, luar biasa ya, Dia Puspitasari. Terima kasih atas keberaniannya dalam menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, betul sekali ya, dari hasil diskusi tadi, Pak Guru kasih A+ untuk semua kelompok, meskipun beberapa anggota kelompok yang masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat. Pak Guru berharap nanti di pertemuan berikutnya tidak malu itu sudah disingkirkan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menyimpulkan. Jadi dari pembahasan kita hari ini, tentunya sebagai generasi bangsa, kita tidak boleh hanya sekedar mengenal tokohnya, tidak boleh hanya sekedar mengetahui perannya, tapi ada tugas kita, yaitu melanjutkan perjuangannya. Jadi sebagai generasi penerus, anak-anakku sekalian, kalian punya tanggung jawab yang luar biasa, yaitu melanjutkan perjuangan ya. Meski perjuangan kalian, upaya kalian mungkin berbeda-beda, tapi tujuan kita tetap satu, yaitu bagaimana kita menjaga NKRI ini tetap utuh. Jadi silahkan anak-anakku melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita agar NKRI ini tetap utuh. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silahkan Pak Guru akan bagikan sebuah kertas evaluasi ya, silakan diisi. Di dalam kertas evaluasi itu ada gambar, kemudian di sampingnya ada sebuah kalimat ya yang menunjukkan peran tokoh. Silakan ditarik sebuah garis untuk mencocokkan gambar dan perannya. Nah, jadi Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5-7 menit, silakan dikerja. Ini simpel sekali, ini hanya menarik garis untuk mencocokkan atau menjodohkan peran tokohnya selama masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, silakan anak ya, saya kasih waktu 5-7 menit. Oke, baik, saya kira cukup ya. Nah, jadi hasil evaluasi inilah nanti menjadi penilaian pengetahuan untuk anak-anakku. Nah, selanjutnya sebelum Pak Guru akhiri, jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas nilai-nilai apa sih yang bisa kita petik dari perjuangan tokoh nasional dan daerah ya. Tentunya ada nilai yang akan kita petik dari perjuangan mereka, dan itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Pak Guru tutup, ada satu kalimat yang berasal dari perkataan Andi Depu ini. Ini pakai bahasa Mandar anak-anakku ya. Urotangit tama di neraka asal siola tomarani dari mitama di surga siola Belanda penjajah. Ini pahlawan Mandar ini, kalau setelah berdiskusi tadi ini kita sudah mengetahui apa sih maknanya ini. Kalau kita mau artikan ini, biarlah saya masuk neraka bersama dengan orang kecil daripada masuk surga bersama dengan penjajah Belanda. Tentunya ada makna yang begitu mendalam dari perkataan sosok perempuan, sosok bangsawan dari kerajaan Bala Nipa yang ikut berjuang mempertahankan keutuhan negara. Tentunya ini ada makna yang tadi sudah kita pelajari, bagaimana peran sosok Andi Depu ya selama berjuang perjuangan NKRI. Saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.